Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Nopriansyah dengan nomor induk mahasiswa 1910901017. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video psikoedukasi mengenai gangguan perilaku pada anak yaitu Oppositional Defiant Disorder atau biasa disingkat dengan ODD adalah guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Indah Purwasi, MPsy Psikolog. Apa itu Oppositional Defiant Disorder atau ODD? Menurut Kasdin, dalam Bahrus Sofa 2017, ODD atau Oppositional Defiant Disorder adalah salah satu gangguan perilaku pada anak serta remaja. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya menunjukkan sikap yang meliputi marah-marah, uring-uringan, membantah, atau sering berdebat dengan figur otoritas, misalnya orang tua, pengasuh, maupun guru yang mengajarnya. Seorang anak atau remaja baru bisa dinilai mengidap gangguan ini ketika terus menunjukkan sikap-sikap membangkang dalam waktu selama 6 bulan atau lebih. Jumlah penderita ODD sebanyak 2 hingga 6% dari total anak-anak maupun remaja di dunia diperkirakan menderita ODD. Biasanya, anak-anak mulai memperlihatkan gejala ODD saat usianya menginjak 8 tahun. Pada anak-anak, ODD lebih sering terjadi pada laki-laki. Namun, pada remaja, persentase penderita ODD antara laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Faktor-faktor penyebab ODD. Yang pertama itu faktor biologis. Anak yang mengalami kelainan dan cedera pada bagian tertentu otak dapat menimbulkan masalah maupun perilaku yang serius pada anak di kemudian hari. ODD juga berhubungan dengan kelainan fungsi otak pada bagian neurotransmitter yang membantu sel-sel otak saling berkomunikasi. Ketika sel otak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka gejala ODD dan penyakit mental lain pun bisa muncul. Penderita ODD juga sering memiliki gangguan perilaku atau gangguan mental lain yang mirip dengan ADHD, gangguan belajar, perubahan mood secara drastis seperti depresi atau bipolar, dan masalah kecemasan. Kemudian, faktor genetik. Gangguan perilaku ODD juga disebabkan oleh faktor genetik, karena banyak ditemukan kasus mengenai anak ODD yang juga memiliki anggota keluarga dekat yang mengalami gangguan perilaku atau masalah psikologis cukup berat, seperti gangguan mood, kecemasan berlebihan, dan gangguan kepribadian. Kemudian, faktor lingkungan. Beberapa penyebab ODD dari lingkungan adalah seperti disfungsi kehidupan keluarga, riwayat gangguan mental dalam keluarga, ataupun juga penyalahgunaan obat-obatan, serta pola penerapan disiplin yang tidak konsisten oleh orang tua dapat berkontribusi sebagai pemicu dan berkembangnya gangguan perilaku pada seorang anak. Gejala-gejala ODD. Yang pertama, sangat sensitif dan mudah merasa terganggu. Kemudian, sering berdebat dengan orang yang lebih tua. Anak ODD juga kerap menolak untuk mematuhi peraturan, seperti peraturan yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolah. Sering menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri, kemudian mudah kehilangan kesabaran, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Anak atau remaja yang menderita ODD juga memiliki tingkatan dalam gejalanya. Yang pertama itu ODD ringan, yang ditandai dengan gejala yang muncul hanya dalam satu kondisi, misalnya hanya di rumah atau di sekolah saja. Selanjutnya tingkat kedua yaitu ODD sedang, di mana gejala yang muncul berada di dua kondisi, misalnya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir itu ODD berat,
ditandai dengan gejala pada gangguan perilakunya yang muncul di 3 kondisi atau lebih, seperti di rumah, sekolah, ataupun lingkungan sosialnya. Adapun dampak-dampak ODD yaitu sulit menahan amarah. Akibatnya, anak akan sangat mudah atau sensitif terhadap suatu hal yang tidak disukainya dan bisa bertindak dengan apa yang diinginkannya atau tanpa memperhatikan orang lain. Yang kemudian memiliki masalah saat di sekolah. Anak yang ODD terkadang melanggar peraturan di sekolah yang bisa disebabkan seperti berkelahi atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sulit menjalin pertemanan. Anak ODD cukup sulit untuk menjalin kedekatan dalam pertemanan karena seringkali melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya menjadi argumentatif. Pada orang lebih tua, hal ini disebabkan karena ketika diberikan nasihat atau saran, namun tidak sesuai yang diinginkannya, dan bisa saja membantah apa yang telah disampaikan. Tidak menyadari kesalahan yang dilakukan. Anak yang ODD cenderung memiliki pendapat ataupun alasan mengapa ia melakukan sesuatu yang terkadang hal tersebut merupakan sebuah kesalahan dan tidak baik untuk dirinya. Cara mengatasi anak yang mengalami ODD. Yang pertama, yaitu dengan terapi interaksi orang tua anak. Terapi tersebut dilakukan dengan cara melatih orang tua untuk berinteraksi dengan anak mereka secara rutin dan baik, serta memperkuat perilaku positif pada anak. Orang tua dapat mempelajari keterampilan dalam mendidik anak yang lebih efektif, serta meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dengan anak, dan mengurangi munculnya perilaku yang bermasalah. Kemudian, pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu anak lebih fleksibel dan dapat berinteraksi secara lebih positif dan efektif dengan teman sebayanya. Terapi individu dan keluarga. Terapi ini akan membantu anak untuk mengendalikan kemarahan dan mengekspresikan perasaannya secara sehat. Terapi keluarga dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan antara orang tua dan anak serta membantu anggota keluarga untuk belajar saling bekerja sama satu sama lainnya. Dan yang terakhir yaitu pelatihan orang tua yang berguna untuk membantu mengembangkan keterampilan orang tua dalam mendidik anak secara lebih konsisten dan positif, sehingga dapat mengurangi perasaan stres yang terjadi pada orang tua dan anak ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Orang tua juga berperan penting dalam membantu untuk mengatasi anak-anak yang menderita ODD. Yang pertama yaitu melalui menetapkan aturan yang tegas. Anak dengan ODD suka sekali mencari celah dari aturan yang ada. Oleh karenanya, buatlah aturan yang singkat, jelas dan tegas, serta aturan dasar seperti kapan ia harus mengerjakan pekerjaan rumah, tidur, dan makan bersama keluarga. Jadi, ketika anak berkata, "Saya tidak mau tidur," maka tunjukkan aturan tertulis sambil berkata, "Berdasarkan aturan kamu harus tidur jam 9 malam." Lakukan ini dengan tegas dan konsisten, agar ketika anak ini beradu argumen, ia tidak akan memiliki celah untuk menentangnya. Kemudian, peran selanjutnya menerapkan sistem hukuman dan hadiah. Komunikasikan kepada anak bahwa ia akan mendapatkan konsekuensi jika sering marah atau membantah perintah Anda. Sebaliknya, berikan ia hadiah jika menjadi anak yang penurut. Selanjutnya, memberi perhatian positif. Berusaha untuk selalu meluangkan waktu dan fokuskan perhatian kepada anak Anda, seperti mengajak anak Anda bermain di lapangan terbuka, setidaknya 15 menit setiap hari. Memberi perhatian yang positif terhadap anak akan mengurangi kesempatannya untuk berusaha berbuat yang tidak baik. Terakhir, hindari perdebatan. Anak dengan ODD terkadang sangat pintar memancing emosi orang tuanya, tapi kita tidak boleh terpancing. Selain tidak memecahkan masalah, perdebatan juga tidak membuat anak produktif. Saat ia menolak membereskan kamar misalnya, Anda cukup memberinya perintah yang tegas. Jangan lupa ingatkan ia akan adanya konsekuensi jika tidak melakukannya. Maka hal tersebut akan selalu diingatnya
dan ia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang lagi. Modifikasi perilaku anak ODD dengan teknik reinforcement. Modifikasi perilaku merupakan teknik dalam ilmu psikologi yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku maladaptif atau perilaku yang kurang baik dalam lingkungan. Modifikasi perilaku dapat dilakukan pada anak-anak yang mengalami gangguan perilaku. Ada berbagai macam prinsip dalam modifikasi perilaku. Salah satunya adalah reinforcement atau penguatan. Reinforcement merupakan sebuah proses di mana perilaku diperkuat oleh konsekuensi langsung yang diberikan sesegera mungkin setelah perilaku tersebut terjadi. Ketika sebuah perilaku diperkuat, perilaku tersebut akan sering muncul kembali atau terulang di masa yang akan datang. Reinforcement dibagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Berupa reward, bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa segala sesuatu yang dapat membuat bahagia, seperti hadiah, pujian, motivasi. Contohnya, ketika anak mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka anak tersebut harus diberikan hadiah atau pujian sehingga ia bisa termotivasi untuk melakukan hal tersebut secara terus-menerus. Yang kedua, reinforcement negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku yang tidak senang. Contohnya dari penguatan negatif ini adalah ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran di sekolah, maka berilah peringatan yang dilakukan tidak hanya sekali, namun juga berulang, serta jelaskan konsekuensinya jika anak melakukan hal tersebut. Dengan begitu, maka anak akan teringat dan terbiasa untuk menjauhi masalah bagi dirinya saat di sekolah. Masa anak-anak adalah masa di mana belum terlalu banyak memahami mengenai apa yang dilakukan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, ketika anak melakukan kesalahan, maka hal yang tepat untuk diterapkan adalah mengingatkan agar anak tidak melakukannya kembali. Adapun ketika ia berhasil berperilaku yang baik, maka berilah ia dorongan atau penguatan agar terus mempertahankan hal tersebut. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga semoga meningkatkan kita untuk mengambil peran dalam membantu anak-anak yang mengalami gangguan perilaku seperti gangguan Oppositional Defiant Disorder atau ODD yang telah saya jelaskan. Karena anak-anak dengan gangguan perilaku bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dihakimi, akan tetapi gangguan perilaku tersebut haruslah diarahkan ke arah yang lebih baik lagi dengan melakukan modifikasi perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.